Kirim sama Miss untuk fotonya ya. Nah, oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Miss absen dulu ya. Agus mana Agus? Agus mana? Belum ada Agusnya. Aktifkan kameranya dulu. Agus nomor baru kemarin itu. Oke. Aling mana Aling? Anissa mana? Oke. Aurelia di mana? Oh, Agus panjang umur dia mau masuk. Oke. Miss, Ya. maaf, boleh ulang Miss fotonya. Tadi malah jaringan saya nggak bagus. Oke, silakan. Keluar sendiri tadi. Iya, silakan. Eka, Ali, Dias, Akmal, Agus, Katrina. Udah yuk. Udah Miss. Oke. Nah, Agus ada Agus absen ya, kita absen ya. Agus ada. Hadir Miss. Agus, jadi ini nomor yang dipakai Agus ya, nggak lagi ganti-ganti kan? Enggak Miss. Oke, yang kemarin itu dihapus saja ya, bisa hapus saja ya. Oke Miss. Oke, nah Aling, Anissa, Aurel, mana Aurel? Gimana tadi Aurel ini ada di kasih sama kalian? Nggak ada? Hah? Nggak ada ya? Elisa, mana Elisa? Oke. Francisca, ada Francisca. Oh ya tadi izin katanya, duh ya ampun. Inilah pilih online lah, nah tapi nggak masuk. Gimana itu? Gebi mana Gebi? Gebi nggak ini ya? Belum izin deh. Miracle belum ada. Naomi ada Nomina? Naomi nggak ada ya. Eka Hadir Miss. aktifkan kameranya Eka. Nafis, Claudia, aktifkan kameranya semua. Claudia, mana Claudia? Hadir Miss. Elisa, Dias, mana Dias tadi? Dias. Hadir Miss. Oke. Jadi ada yang belum tuh ya. Gaby, Miracle, Naomi, sama Aurelia belum. Oke. Jadi Miss ingatkan lagi ya, tolonglah diusahakan join ya kalau misalkan pembelajaran online. Nanti rencana tanggal 22 setelah PTS kita belajar tatap muka. Ya, bagi yang memilih tatap muka. Nah, kemarin yang tatap muka itu cuma beberapa orang. Ya, beberapa orang saja. Jumlahnya ada 16 itu kalau nggak salah di kelas kita ini. Berapa itu ya? Saat akan meluncur Zaki. Ya, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu luruskan lengan ke atas. Sehingga sejajar dengan telinga. Karena junior salah satu aktif lengan ya. Ya junior. Oke junior. Junior ini sudah jago kayaknya karena dia salah satu. Oke, sudah
Oke, yang keempat. Yang keempatnya, tarik nafas dalam-dalam dan condongkan badan agak ke depan. Tarik nafas dalam-dalam dan condongkan badan agak ke depan untuk bersiap meluncur. Yang kelima ya. Yang kelima lakukan tolakan. Yang kelima lakukan tolakan. Kenapa Zaki? Masih nomor 4. Yang keempat, tarik nafas dalam-dalam dan condongkan badan agak ke depan. Dan condongkan badan ke depan untuk bersiap meluncur. Oke, sudah? Sudah Zaki? Oke. Kita masuk ke kelima ya. Dah. Kita masuk ke kelima. Lakukan tolakan dengan Tadi nggak bagus jaringan. menempel pada dinding. Jadi dia nggak ini. Yang kelima, Nggak bagus jaringan, habis itu nggak bisa dia. dengan menggunakan kaki yang menempel pada Oke. dinding. Tunggu ya. GB baru join ya. Gabriel. Dengan kaki yang menempel pada dinding kolam. Dah, aktifkan kameranya nak. Tadi gak bagus jaringan jadi hilang. Miss kirim lagi lo linknya. Sambil mengangkat Sudah juga, Miss. Hah? Iya ya. Gak bagus Saya jaringan. juga, makanya saya nggak masuk. Oh, Foto ulang. iya nanti kita bilang sama siapa? Ayu tadi yang ini. Aurelia ada? Gak bagus lo connecting semua. Kayak ini tak jelas. sedikitnya naiknya telapak kaki. Aurelia ada gak? Miracle, Naomi. Dah. Udah kadang sering. Nomi. Nah, udah ada Nomi. Miracle mana Miracle? Aurelia. Aktifkan kameranya Aurelia. Sering dibacakan? Ayo. Ya. Nanti ambil lagi fotonya, Ayu. Ya, Miss. Ambil lagi foto. Tapi banyak yang connecting ini. Tunggu dulu itu biar bagus jaringan. Oke. Tuh. Jaringan kita kurang bagus. Jaringan Miss. Dan disusul dengan naiknya telapak Ada Miracle. kaki. Dan Miracle disusul belum join dengan ya? naiknya telapak kaki Zaki. Mars. Enggak ada ya. Oke, sudah Zaki? Evan mana Evan? Ada Evan Ya, enggak? yang kelima ya. Yang keenam ya. Ada Evan ya? Oke, Evan. untuk ketika Akmal ya. mana Akmal? Ada Akmal? Nanti akan kita jelaskan. Tiara. Apa-apa. Akmal. Oke. Berarti Evan aja yang nggak ada di apa ya? Ini yang keenam. Akmal. Oke. Nah, ayo udah yuk, ambil fotonya yuk. Oke ya. Silakan yuk. Ambil foto. Udah? Udah ambil? 1, 2, 3. Oke. Nah, ya. Jadi
itu tadi ya untuk apa absen kita. Untuk IPS itu yang belum siapa? Evan. Untuk IPA atau untuk Iskandar itu Miracle. Yang lainnya sudah lengkap. Nah, jadi tolong dulu ya, minta tolong. Francisca ya, tadi ada Francisca tak? Francisca, tadi izinnya. Miss minta tolong jika untuk pembelajaran online diupayakan kalian harus join ya, karena sekarang sudah tanggal 1 aja sudah masuk sebagian teman-temanmu di sekolah ya, sementara kamu masih online. Nanti ada rencana tanggal 22 yang tatap muka itu masuk ya, sedangkan yang tidak tatap muka tetap online, tapi bukan dalam arti nanti gurunya lebih fokus sama kalian ya, karena ada juga tatap mukanya ya. Jadi seperti itu, makanya saya himbau mengingatkan ya, coba nanti pada kamu yang memilih yang pembelajaran online, upayakan kamu harus join ya, jangan kamu malas-malas untuk join ya, pastikan semua jaringannya oke ya, karena itu kan kalau misalkan tidak mau untuk tatap muka ya harus jaringannya lebih oke lah ya, lebih bagus ya, sehingga nanti bisa kalian mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, tapi kalau misalkan tidak bagus jaringannya ya bagaimana bisa kalian mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Jadi diupayakan ya, usahakan, karena temanmu mulai sekarang pun sudah masuk itu kelas 12 dan kelas 9 sudah masuk itu kelas 11 10 SMA belum ya. Kalau SMK sudah masuk itu kelas 12 ya. Yang kelas 12 sudah masuk, kelas 10 sudah tuh. Nah, yang masih belajar memilih online ya tetap online, tapi upayakan jaringan kamu itu lebih bagus ya. Oke. Minggu kemarin kita bahas itu tentang ya, Miss suruh kemarin ya karena Miss ikut pelatihan di MGMP untuk pembuatan video pembelajaran, ada pelatihan, tapi Miss sudah bikin Zoom cuma sebentar aja. Kemarin Miss suruh untuk mengerjakan di halaman 158 ya, karena banyak novel-novel di situ ya, novel-novel yang terdaftar di tabel itu. Ada Azab dan Sengsara, ada Siti Nurbaya, ada Muda Taruna, ada cerita si Yamin dan si Johan, ada Darah Muda, Asmara Jaya, Karam Dalam Gelombang, Pertemuan, Salah Pilih, Cinta yang Membawa Maut ya, Jumpa Aceh, Tadi Sangka, Tak Putus di Rundung Malang, Salah Asuhan ya. Miss suruh kemarin itu ambil aja satu, cari sinopsisnya ya, begitu kan? Iya kan? Iya. Halo. Iya. Tapi di situ tiga. Tiga yang mana? Tiga novel. Ya, ada yang langsung bertanya sih kemarin, katanya Miss berapa Miss? Enggak. 5 ya. Jadi sinopsisnya, kalaupun banyak kamu ambil tak masalah, itu kan pembelajaran juga itu kan novel-novel yang sudah diakui, yang sudah bisa dipelajari oleh anak-anak sekarang, anak-anak di sekolah khusus bahasa Indonesia ya. Nanti mistik itu di Google Classroom itu ya. Oke, sekarang kita masuk pada materi baru, yaitu menyusun ikhtisar buku non-fiksi. Coba halaman 159. Seratus lima puluh sembilan. Oke, perhatikan halaman 159 sudah dibuka? Udah belum? Udah nak? Oke. Jadi di situ ada judul buku Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau. Ya.
ada di situ langkah-langkah penyusunannya. Pertama yaitu judul bukunya Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau. Baru nanti penulisnya Jan Raningsi, ya, pohon Anarita. Penerbitnya Yayasan AK3, tebal 177 halaman. Ikhtisarnya ini ikhtisarnya ya. Ini panjang ikhtisarnya ini. Nah, kita harus baca ini karena kita lakukan kegiatan literasi. Oke, coba dengarkan ya, Miss baca dulu. Miss, Hmm. halaman berapa tadi, Miss? 159. Udah, dengarkan ya. Penelitian mengenai pekerja anak di perkebunan tembakau yang dilakukan di Deli Serdang dan Jember ini merupakan langkah pertama dari segi penelitian yang direncanakan AK3 mengenai pekerja anak di berbagai sektor. Penelitian ini dilatar belakangi keinginan untuk merespons Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO nomor 138 dan 182 yang telah diratifikasi Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan mengangkat persoalan pekerja anak di perkebunan tembakau yang juga bertujuan mengangkat persoalan pekerja anak di perkebunan tembakau yang termasuk di dalam kategori invisible working children. Secara umum, penelitian ini menyumbangkan referensi untuk memahami situasi pekerja anak dalam mempertimbangkan penilaian mengenai kemampuan jenis pekerjaan yang dilakukan serta memperhatikan penilaian terhadap pekerjaan dari sudut pandang anak sebagai pelaku kerja. Pemahaman mengenai konteks yang melingkupi pekerja anak dan persoalan yang dihadapi akan sangat membantu dan mencari atau menyusun bentuk-bentuk intervensi yang efektif. Nah, ini bagaimana maksudnya ini? Maksudnya ini adalah di perkebunan tembakau itu kan ada seorang yang mengadakan penelitian. Ada banyak anak-anak yang bekerja. Bekerja di perkebunan tembakau ini. Tapi kalau kita lihat tidak sesuai dengan umurnya ini. Makanya harus diteliti. Gitu. Umur anak untuk bekerja itu sudah lewat dari 18 tahun. Ya, kalau masih 12 itu masih belum. Ya. Yang bekerja keras itu adalah orang tuanya. Jadi terkadang kita kasihan ya kalau ada anak-anak di perkebunan itu, misalnya orang tuanya menyuruh untuk bekerja. Memang kasihan sekali sih. Ya, bagaimana tidak kerja? Ya, mungkin kebutuhan ekonomi kurang. Itulah yang terjadi di perkebunan ini, perkebunan tembakau ini. Dan ada seorang penelitian ya melihat dan mengamati hal demikian. Ya, hal demikian. Karena usia kalian sekarang berapa usia kalian sekarang? 17, 16. Berapa? 16. 12. Tahun ini saya punya KTP. Jadi usia seperti kalian itu masih belum. Kalau udah tamat SMA, misalkan sudah 19 tahun, ya baru bisa bekerja. Tapi yang mereka lihat di sini berdasarkan penelitian ini masih anak-anak, masih belum tergolong remaja, belum tergolong dewasa, tapi bekerja. Itu penelitian. Ini memang kasihan sekali sih. Itu faktor-faktor ekonomi orang tua. Makanya orang tua itu harus betul-betul ya. Kalau saya di prinsip keluarga begini nih. Untuk apa banyak anak kalau misalkan kita tidak bisa menafkahi? Itu kan?
seperti itu ya. Iya. Nah, tapi kalau hanya 1-2 orang bisa kita nafkahi, tidak masalah. Nah, ini dia. Jadi nanti efeknya sama seperti yang diteliti ini. Yang diteliti ini adalah banyak anak-anak di bawah umur pekerja seperti biasa yang sudah bekerja mencari nafkah. Ya, memang kalau kita lihat sih angkat jempol ya sama anak-anak yang bekerja seperti itu membantu orang tua. Tapi saya pribadi itu memang menyalahkan orang tua. Kenapa? Belum saatnya itu untuk mencari uang. Ya seharusnya orang tua yang banting tulang gitu. Nah ini yang diteliti di sini di teks ini ya. Nah ini bagus ini. Bekerja anak di perkebunan tembakau. Oke, kita lanjut. Secara lebih khusus, penelitian ini menyajikan informasi mengenai keberadaan pekerja anak di perkebunan tembakau dan dinamikanya serta mengangkat persoalan dihadapi pekerja anak dari sisi pandang anak. Penelitian ini juga mencoba mengungkapkan bagaimana menanggapi situasi yang berkaitan dengan pekerjaan dalam pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kill-Can-Treat, sebuah pendekatan yang relatif baru dalam studi tentang anak. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang terpusat pada ya, anak dengan menggali persepsi anak tentang lingkungannya. Pendekatan yang terpusat pada buruh anak diupayakan untuk memberikan perhatian khusus tentang kebutuhan, masalah, harapan, aspirasi mereka dari sudut pandang mereka sendiri. Dalam hal ini anak dilihat sebagai aktor sosial dan memiliki hak-hak yang utuh. Betul itu. Ya, betul. Nah, kenapa betul? Karena usia-usia anak-anak itu masanya untuk menempuh pendidikan, ya, mencari pendidikannya, ya, bukan bekerja. Nah, bukan bekerja. Tapi kalau ada anak juga kan sekolah sambil kerja, ya tak apa-apa lah. Ya, malah itu lebih sukses loh. Tapi di sini ya memang pengaruhnya itu kalau udah bekerja ya minim itu tentang pendidikan. Contoh udah capek bekerja misalkan pagi-pagi ya, ada itu kalau dulu itu ya sebelum berangkat sekolah harus dulu dikerja. Kalau di kampung saya itu menderes karet ya, menderes karet dulu berapa hektar, baru nanti pulang dari situ baru ke sekolah. Terlambat lah. Ya akhirnya di sekolah nggak fokus juga belajar. Atau sebaliknya pulang sekolah itu bekerja mencari pekerjaan, misalkan kerja di perusahaan atau bekerja di toko. Itu pengaruh juga itu. Kalau ada tugas mana bisa dia mengulangi untuk belajar. Nah itu yang diteliti di sini di buku ini, yaitu tentang bagaimana anak-anak menangani anak-anak yang bekerja di perkebunan ini. Nah, di lain sisi dulu itu memang sangat terganggu ya masalah pendidikan. Harapan juga ke depan terganggu juga. Kenapa? Kalau udah capek mana bisa masuk pembelajaran. Ya. Jadi itu sebagai sorotan. Nah, di sini juga dia katakan di sini, kesimpulan dari hasil penelitian adalah anak-anak terlibat dalam pekerjaan di perkebunan tembakau karena didorong oleh faktor-faktor historis, sosial kultural, dan sistem manajemen perkebunan. Faktor-faktor ini dalam proses saling terkait dan menempatkan anak-anak sebagai tenaga kerja, baik sebagai tenaga kerja keluarga, tidak diupah seperti di Deli Serdang, maupun yang diupah karena hubungan kerja secara individu dan langsung dengan perusahaan perkebunan tembakau di Jember. Ini faktornya. Jadi kalau historis itu faktor sejarah ya. Nah, sejarah kalau dulu kan harus kerja dulu lah. Nah, ada yang digaji, ada yang tidak digaji. Nah, mungkin ada yang digaji ini, yang nggak digaji ini begini, yang tidak digaji ini ya. Dia kerja, tapi hanya untuk gaji adalah makan ya, pokoknya dikasih makan lah, itu upahnya satu hari itu. Atau ada juga yang digaji, misalkan yang kerja memang di perusahaan digaji. Nah, ini pengaruhnya karena apa? Karena tadi sejarah ya, karena juga situasi sosial, karena mayoritas di situ anak-anak bekerja. Nah, makanya begitu melihat
keluarga anaknya yang nggak kerja ya di ini, kenapa anakmu nggak kerja? Ini juga ini. Nah, itu secara sosial, kultural, dan historis. Kemudian kesimpulannya, secara sosial kultural, anak-anak tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat perkebunan tembakau yang relatif homogen dan terisolasi. Nah, homogen itu apa artinya? Apa artinya homogen? Apa? Satu atau apa? Pecah? Yang mana? Homogen. Kalau homo itu lah Miss, Satu. sama dia. Kalau homo itu sama. Sama ya. Nah, itu. Secara kultural, anak-anak itu berkembang di lingkungan masyarakat perkebunan tembakau yang relatif homogen dan terisolasi. Artinya satu ini. Nah, misalkan ada aturan dalam satu wilayah itu harus anak-anak walaupun di bawah umur ya harus kerja. Jadi semua keluarga memperlakukan seperti itu. Nah, memperlakukan yang sama. Nah, jadi terisolasi itu sama kalau misalkan corona sekarang ya diisolasi, apa sih artinya itu? Ini kan ini Menetap disebut. ya menetap, tak boleh pindah-pindah di situ aja ya. Jadi anak-anak memang tetap aja di situ kerja, tetap aja juga diupah di situ, tak boleh keluar. Nah, itu faktor dari sosial dan kulturalnya dan historisnya gitu. Nah, ada juga lagi yang berikutnya adalah dalam lingkungan yang demikian kerja tembakau telah tersosialisasikan sejak dini karena sejak mereka lahir lingkungan kerja tembakau menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kondisi kehidupan masyarakat perkebunan di kedua lokasi juga menjadi faktor penentu keterlibatan anak bekerja. Masyarakat perkebunan pada umumnya menggantungkan hidupnya sepenuh dari kegiatan perkebunan. Keberlangsungan rumah tangga pekerja anak di Jember itu sangat mengandalkan kontribusi hasil kerja anak-anak. Keterlibatan anak-anak dimaknai sebagai kewajiban yang harus dilakukan bagi orang tua. Hal ini diperkuat oleh sanksi sosial dan moral dari keluarga dan lingkungan komunitas terhadap anak-anak yang tidak bekerja. Nah, ini tegas sekali. Di dua lingkungan tadi seperti di Jember dan Deli Serdang itu ya diberi contoh ya harus bekerja, benar-benar kerja. Kalau tidak ada sanksinya. Nah, ini luar biasa ini penelitian ini yang diteliti di satu tempat ini. Anak-anak ya pokoknya sudah bisa bekerja ya disuruh untuk bekerja dan ada yang diupah, ada juga yang tidak. Nah, kalau misalkan tidak itu nanti yang kena sanksinya itu kena. Nah, siapa yang kena adalah anaknya dan orang tuanya sehingga ada sanksi-sanksi moral. Nah, sanksi moral ini dikatakan moral dari keluarga. Maksudnya gini, kalau sudah masuk ke moral ini udah masuk ke pribadian sifatnya ke anak. Jadi begitu sudah bisa melaksanakan kegiatan, ya anak-anak pasti langsung bekerja gitu. Terus dilanjut di Deli Serdang, sifat keterlibatan anak dalam bekerja tembakau yang dipaksakan pada usia dini didorong oleh sistem manajemen perkebunan. Ini sangat berbahaya ini. Dipaksakan. Masih usia dini ini mulai dari usia ya 8 sampai 19 tahun kerja, harus kerja dipaksa. Ya. Berapa sistem berongan hingga seseorang karyawan harian tetap atau KHIT harus dilibatkan seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak sebagai tenaga kerja keluarga yang tidak diupah. Ini pasti misteri ingat ini ya, ada dulu di ini ya di Pekanbaru atau di mana itu. Satu keluarga itu kalau sudah anaknya udah berumur 7 tahun udah bisa kerja. Nah, kalau tidak maka yang kena adalah orang tua. Ya, harus terlibat langsung anaknya walaupun masih usia dini, masih belum saatnya untuk bekerja. Bahkan dengan dia capek bekerja, apa yang terjadi nanti? Ya mereka tidak sekolah lagi. Nah, inilah kerugian, itulah kelemahan dari jika anak-anak disuruh untuk bekerja pada usia dini. Kenapa? Karena dia tidak fokus lagi untuk pembelajaran. Coba bayangkan saja kalau seandainya kamu itu bekerja dengan usia sekarang sambil belajar, pasti kan ada risikonya.
risikonya tinggi sekali. Nah, inilah penelitian di buku ini diteliti seperti itu, hasil-hasilnya ini, ya. Sangat berisiko. Kemudian berisiko dalam kesehatan, masih anak-anak, masih rawan dengan penyakit, ya, dan kurang konsentrasi belajar. Misalkan kamu sekarang belajar, ya, nanti pas pulang sekolah itu langsung bekerja, misalkan di kebun tembakau itu kan di lahan luas, ya. Disitulah kerja. Kerja di situ. Jadi ya gimana? Pulang dari itu tuh capek, nggak ada lagi belajar, ya, nggak belajar lagi. Jadi ini terancam khusus untuk anak, ya, bagian bidang kesehatannya dan konsentrasinya. Inilah yang diceritakan di sini, ya, masalah tentang bagaimana penelitian khusus anak-anak yang masih usia dini untuk disuruh untuk bekerja di perkebunan tembakau. Lanjut kita lihat ini, keterlibatan anak-anak di perkebunan tembakau di Deli Serdang juga memperlihatkan nuansa kerja paksa. Kerja paksa harus dipaksa harus bekerja. Kemudian pada batas tertentu sebagai dampak dari sistem manajemen kerja dan sistem kesejahteraan yang diterapkan perkebunan, sifat keterlibatan mereka dan bekerja menjadi meningkat karena ketergantungan orang tua terhadap bantuan anak yang sangat tinggi dan tidak bisa ditawar. Nah, ini juga, ya, orang tua juga harus mengiyakan harus bekerja anaknya. Kenapa? Karena, ya, penghasilan bertambah jika anaknya kerja walaupun usianya masih usia dini. Nih, ini kondisi-kondisi inilah risiko-risiko lah, ya, yang terjadi ketika, ya, di Deli Serdang itu dipaksakan harus anak-anaknya itu kerja. Nah, memang penghasilannya memang sangat luar biasa, tapi anak kasihan. Nah, ini penelitian di buku ini meneliti hal demikian. Oke, dari kondisi-kondisi di kedua lokasi penelitian dapat disimpulkan bahwa bekerja di perkebunan tembakau merupakan wujud eksklusivitas komunitas perkebunan. Dalam arti kemungkinan untuk berpenghasilan dari sumber di luar perkebunan sangat tipis. Selama mereka berada di lingkungan komunitas perkebunan, sistem manajemen perkebunan yang terkait erat dengan struktur sosial masyarakat dan telah berlangsung puluhan tahun menciptakan tembok yang memisahkan masyarakat perkebunan dengan perkembangan dan peluang di luar lingkungannya. Hanya mereka yang keluar dari lingkungan perkebunan yang dapat meningkatkan taraf hidup. Iya, betul. Inilah kalau yang di Deli Serdang katanya, ya, Deli Serdang sama Jember saya kurang tahu, ya. Ini kan cuma hasil dari penelitian buku ini. Ya, mereka tidak mau bekerja di luar daerah mereka. Kenapa? Karena mereka itu adalah ada pekerjaan yang sudah menetap. Pekerjaan yang sudah menetap itu bekerja di perkebunan tembakau. Tidak boleh keluar. Anak-anaknya